Pemerintah mengimbau pemudik pulang lebih awal dan memprediksi puncak arus balik pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Lalu apa yang disiapkan polisi khususnya Polda Jawa Barat untuk memperlancar arus balik? Kita sore hari ini sudah bersama dengan Dirlantas Polda Jawa Barat dengan Kombes Romin Thaib. Selamat petang, Pak Romin. Selamat petang, Mbak. Ya, Salam presisi bagi kita semuanya. ya, salam presisi. Pak Romin, ini skema rekayasa lalu lintas seperti apa yang paling disiapkan untuk meminimalisir kemacetan? Adakah skemanya disiapkan khusus pada tanggal 6 sampai 8 Mei? Ya, terima kasih, Mbak. Sebagai informasi buat rekan-rekan semuanya bahwa arus mudik kita sudah laksanakan dengan cara-cara yang maksimal untuk bisa melancarkan arus lalu lintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Perlu kami sampaikan bahwa kapasitas jalan harus seimbang dengan volume kendaraan. Apabila itu tidak seimbang, maka diperlukan rekayasa lalu lintas untuk bisa menggerakkan moda transportasi itu bisa berjalan dengan normal. Untuk itu, dengan melihat kapasitas jalan dan volume kendaraan, karena arus mudik kemarin dan juga sangat tinggi sekali, dan diharapkan nanti pada arus balik ini kita juga akan melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas untuk menciptakan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan bisa seimbang, sehingga masyarakat dapat melaksanakan balik ke daerahnya masing-masing dengan lancar. Dan perlu kami sampaikan bahwa upaya-upaya yang kita akan lakukan adalah kita melaksanakan kegiatan kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 47, dan juga bisa juga kita nanti melaksanakan kontraflow di tol Cipali di kilometer 86 sampai ke kilometer 70. Ini dalam rangka membuat volume kendaraan dengan kapasitas jalan sehingga jalan yang ke arah barat, ke arah Jakarta bisa berjalan dengan lancar. Dan juga ada rencana dari kita akan melaksanakan kegiatan one way. One way ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 jam 14.00 sampai dengan jam 24.00 dari gerbang Kalikangkung, Jawa Tengah sampai dengan kilometer 47. Dan hari berikutnya, hari Sabtu, kita juga akan melaksanakan one way dari gate Kalikangkung sampai dengan gate Halim. Dari jam 07.00 sampai dengan 24.00. Nah, dilanjutkan dengan hari Minggu, kita akan melaksanakan one way juga dari Kalikangkung sampai ke Halim dari jam 7.00 pagi sampai dengan jam 03.00 di hari Senin berikutnya. Itu, Mbak, sebagai informasi. Oke, Pak Romin, ini kan pemerintah sudah ada imbauan. Nah, kemudian juga ditakutkan karena di puncaknya tanggal 6 sampai 8 Mei itu adalah arus balik. Apakah sekarang ini sudah mulai terlihat pelan-pelan pemudik yang sudah kembali pulang lebih awal? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi diinformasikan bahwa kita lihat kemarin itu kita lihat di data gerbang tol Cikatama yang ke arah Jawa Tengah dan juga di gerbang tol Kalitama itu dengan total kendaraan sejumlah 726.904 kendaraan yang melewati, baik itu dia ke arah Bandung dan ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Cirebon dan juga ke arah Jawa Tengah. Nah, dengan jumlah yang besar ini kita harapkan masyarakat untuk bisa mengatur dirinya, untuk bisa kembali secara bergantian sehingga tidak menumpuk di pada hari yang bersamaan yang mengakibatkan nanti volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang tidak seimbang. Untuk memperlancar arus balik, kami berharap menyarankan kepada warga masyarakat yang mudik untuk segera mengambil langkah-langkah atau persiapan untuk mudik lebih awal. Jadi jangan pas nanti di hari puncak sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas. Dan untuk hari ini sudah mulai ada kelihatan
tanda-tanda kebangkitan arus lalu lintas, baik itu dari arah Jawa Tengah maupun dari arah Bandung yang menuju ke Jakarta. Begitu, Mbak. Oke, tapi kan ini artinya adalah banyak juga para pemudik ya Pak Romin ya yang justru baru melakukan mudik pada hari kemarin dan juga sekarang. Nah tentu yang diprioritaskan adalah tentu arus baliknya. Tapi langkah-langkah yang kemudian untuk bisa mengatur pemudik yang baru pulang ke kampung halaman ataupun yang sekarang ini pemudik justru yang mau kembali lagi ke arah ibu kota Jakarta dan sekitarnya ini bagaimana Pak? Ya, jadi kita sampaikan bahwa karena posisi untuk dengan rencana kita akan melaksanakan one way nanti dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, ya kita harapkan bagi warga masyarakat yang akan mengarah ke Jawa Barat ataupun mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bisa menggunakan jalan alternatif yang ada. Baik itu nanti akan melewati jalan tol Jagorawi, nanti keluar di Gate Cibubur, bisa ke arah Jonggol, Cianjur, Padalarang sampai nanti ke Arteri Selatan, nanti bisa nanti juga tembus ke Bandung, termasuk juga bisa tembus juga nanti ke arah Jawa Tengah. Bisa juga melewati Tanjung Pura, Bekasi, gitu, terus ke Kerawang, nanti Simpang Jomin, Indramayu, baru nanti bisa ke Cirebon, Brebes, sampai ke Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan juga bisa lewat Bekasi juga, habis itu di Tanjung Pura, di Kerawang, Simpang Jomin, Cikopo, bisa juga dia masuk ke gerbang Sadang atau gerbang Purwakarta untuk bisa masuk ke tol Purbalenyi, bisa juga ke Bandung, juga bisa diteruskan lewat jalur tengah, jalur selatan untuk ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ada jalan alternatif yang sudah disiapkan dan juga di sana juga ada pos PAM dan pos pelayanan yang bisa untuk masyarakat untuk bisa berkomunikasi, bisa beristirahat, fasilitasnya juga sudah disiapkan, baik itu fasilitas kesehatan, fasilitas tempat untuk refleksi supaya menghilangkan kepenatannya, dan juga ada juga tempat untuk istirahat. Jadi semua pos PAM dan posyan yang didirikan oleh polisi di jalur-jalur arteri maupun di jalur tol juga sudah disiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung supaya pemudik bisa ada kenyamanan. Begitu, Mbak. Jadi bukan hanya rekayasa lalu lintas tapi juga pemudik ini ataupun yang ingin baru pulang ataupun yang ingin kembali ke ibu kota dan sekitarnya itu juga bisa menggunakan jalur-jalur non tol gitu ya Pak Dirlantas. Nah Pak Dirlantas ini terakhir tadi kan dikatakan bahwa tanggal 6, 7, 8 ada yang namanya one way seperti misalnya di tanggal 6 Mei ada jam 2 siang sampai dengan jam 24.00 diberlakukan one way. Ini tidak semua pemudik tahu apakah informasi ini sudah cepat diberlakukan juga diketahui oleh para pemudik. Jangan sampai Pak pada saat kayak kemarin arus mudik ini banyak yang justru bingung begitu. Ternyata mereka diberlakukan sistem one way atau kontraflow. Ya, terima kasih Mbak. Jadi posisi seperti saat inilah diharapkan juga untuk bisa untuk disampaikan kepada masyarakat pemudik bahwa one way itu dilaksanakan dan minta tolong juga dalam pelaksanaan kegiatan one way untuk tidak ditunggu waktunya. Seperti dengan jadwal, misalnya contoh kita mulai dari jam 14 sampai dengan 24, karena nanti akan lihat situasional di lapangan. Karena kalau nanti kebangkitan arusnya masih tinggi, nanti kemungkinan akan dilaksanakan kegiatan diskresi kepolisian dengan memperpanjang pelaksanaan kegiatan one way sampai nanti menunggu adanya penurunan volume kendaraan sehingga bisa membuat kelancaran lalu lintas. Jadi diharapkan kepada masyarakat kalau dilaksanakan oleh one way, diharapkan masyarakat bisa menggunakan jalan alternatif. Jangan ditunggu seperti di daerah Bogor ke arah puncak. Kalau one way ke atas menunggu sampai dibuka. Karena ini akan ada situasi yang merupakan diskresi kepolisian. Apabila arusnya masih meningkat atau tinggi, pasti akan diteruskan untuk one way. Terima kasih Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Romin Tauhid. Tadi ada beberapa pilihan, diantaranya adalah tanggal 6, 7, 8 one way, kontraflow, dan disiapkan juga jalur-jalur non tol alias jalur alternatif. Terima kasih Dirlantas Polda Jawa Barat.